saya sendiri ada relatif 2018,36 bulan. Kita lanjut. Nah, pertama-tama apa sih itu ERP? Nah, menurut O'Brien ya, ERP itu adalah lintas fungsi terpadu yang merekayasa ulang proses manufaktur, terus distribusi, keuangan, sumber daya manusia, dan proses bisnis dari suatu perusahaan untuk memperbaiki efisiensi, terus kelincahan dan probabilitasnya. Nah, adapun juga menurut Jeff Thompson tahun 2009. Nah, menurut dia ERP itu merupakan sebuah sistem informasi yang dirancang untuk perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatiskan proses bisnis. Nah, ini di sini ada konsep dasar dan karakteristik sistem ERP. Yang pertama itu konsep dasar. Nah, konsep dasar ERP itu merupakan sistem yang digunakan bagi perusahaan manufaktur dan jasa. Nah, sistem ini akan berperan untuk mengintegrasikan dan otomatisasi semua proses bisnis di dalam perusahaan. Nah, dalam pandangan lain, ERP itu juga sering disebut sebagai back office system karena tidak melibatkan pelanggan dan publik secara umum. Nah, di sini ada beberapa contoh nih penggunaan sistem ERP menurut komersial. Contohnya yaitu kayak program SAP, terus BAN, terus Oracle, IFS, PeopleSoft, dan GT AdWords. Nah, ada pun karakteristiknya. Yang pertama itu sistem ERP merupakan suatu paket perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan pengguna server. Yang kedua itu sistem ERP itu memadukan sebagian besar dari transaksi perusahaan. Yang ketiga itu sistem ERP itu memproses sebagian besar dari transaksi perusahaan. Selanjutnya sistem ERP itu menggunakan basis data perusahaan yang secara tipikal menyimpan setiap data sekali saja. Lanjut, sistem ERP itu memungkinkan mengakses data secara waktu nyata, real time. Dan yang terakhir itu, dalam beberapa hal sistem ERP itu memungkinkan perpaduan proses transaksi guna kegiatan untuk perencanaan. Nah, ada pun juga fase-fase implementasi ERP. Nah, ini berikut fase-fasenya. Yang pertama itu fase inisiasi, yang kedua itu fase evaluasi, yang ketiga itu fase seleksi, yang keempat itu fase modifikasi, dan yang terakhir itu fase penyelesaian. Nah, fase inisiasi ini itu merupakan berupa rencana strategis atau juga jadi beberapa kejadian yang muncul di perusahaan, misalnya kayak gini, adanya tawaran dari vendor, terus pergerakan dari kompetitor, terus pergerakan industri, terus peningkatan kualitas proyek, terus perubahan pada peraturan dan hukum atau pemanfaatan anggaran teknologi informasi yang lebih baik. Nah, untuk fase evaluasi itu di dalam fase evaluasi itu meliputi evaluasi proses bisnis, analisa kebutuhan, terus evaluasi berbagai alternatif, pencarian vendor yang potensial, dan evaluasi berbagai produk yang berbeda. Yang ketiga ini fase seleksi. Pada fase seleksi ini dapat berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama karena itu dihabiskan untuk menyeleksi berbagai macam potensi alternatif termasuk peluang mengakhiri proyek atau memutuskan proyek jika lingkungan itu ternyata tidak siap menerima proyek tersebut. Yang keempat itu fase modifikasi. Nah, fase modifikasi ini dapat dijalankan dengan dua cara. Cara pertama yaitu terjadi dalam rangkaian proses analisis, konfigurasi, dan pengujian hingga didapatkan hasil yang diinginkan atau hingga batasan waktu tertentu. Nah, cara yang kedua ini yaitu melakukan pemilihan status target tertentu. Proses ini dilakukan secara paralel hingga membentuk suatu lingkaran. Nah, fase ini perlu dilakukan tahapan pelatihan bagi para penggunanya. Nah, yang terakhir yaitu fase penyelesaian.
yaitu jika semua fase berjalan lancar, konsumen akan melunasi pembayaran tergantung kontrak yang telah disepakati. Dan juga tahapan ini perusahaan biasanya mendapatkan pelajaran dan pengalaman atas segala kejadian selama proyek implementasi berlangsung, termasuk evaluasi keberhasilan dan kegagalan dan peluang implementasi selanjutnya. Nah, langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh Muhammad Eka Putra selanjutnya. Di sini saya Muhammad Eka Putra, NIM 2018-53073, yang akan melanjutkan presentasi tentang implementasi ERP. Dalam langkah-langkah mengimplementasikan program ERP ada beberapa, yaitu 1. Pemilihan program ERP. Tentukan jenis perusahaan, perhatikan fitur yang tersedia, buat daftar, perubahan teknologi, perubahan proses bisnis, dan perubahan kultur. Selanjutnya adalah siklus hidup implementasi ERP. Di dalam siklus hidup implementasi ERP terdapat 5 fase, yaitu 1. Fase yang pertama adalah fase perencanaan. Di fase perencanaan, di dalam fase perencanaan tetap membentuk komite pengarah, dan komite pengarah itu memiliki tugas utama, yaitu untuk mengidentifikasi tujuan utama dan ruang lingkup proyek ERP. Yang kedua adalah fase analisis. Di fase analisis ini, komite pengarah telah sepakat untuk menjalankan proyek implementasi ERP dan mungkin sudah menentukan pendekatan yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah fase desain. Di fase desain dimulai setelah perusahaan memutuskan vendor mana yang akan dipilih, tetapi tingkatannya tergantung dengan pendekatan ERP. Desain antarmuka biasanya lebih lama jika dibandingkan dengan perusahaan memilih paket kustomisasi paket. Pada fase ini mungkin akan terjadi beberapa rekayasa ulang proses bisnis dalam tingkatan detailnya. Yang selanjutnya adalah fase implementasi. Di fase implementasi, jika perusahaan telah menentukan paket software yang akan digunakan dan dikustomisasi, berikutnya melakukan konstruksi. Untuk pendekatan kesatuan paket, program sudah dirancang dan diterapkan per modul, misalnya fungsi-fungsi pembelian, inventory, pembayaran, dan sebagainya. Selama fase ini, semua rencana rekayasa ulang proses bisnis diterapkan. Yang terakhir adalah fase dukungan teknis. Di fase dukungan teknis memiliki tujuan untuk menjamin keberhasilan sistem jangka pendek dan jangka panjang. Transisi sistem yang mulus baiknya didukung oleh staf dukungan teknis yang memadai. Selanjutnya adalah keberhasilan penerapan dalam ERP. Yang pertama adalah bisnis proses sudah matang. Hal ini merupakan syarat mutlak bagi perusahaan yang akan melakukan implementasi ERP. Yang kedua adalah change management yang baik. Di dalam change management yang baik sangat diperlukan untuk memberikan pendidikan kepada pengguna, operator atau siapapun yang akan bersentuhan langsung dengan sistem yang baru. Yang ketiga adalah kerjasama. Dalam kerjasama harus dilakukan dengan baik antara internal maupun eksternal perusahaan dengan konsultan yang melakukan implementasi. Yang ketiga adalah komitmen. Komitmen dari pemimpin perusahaan sampai pengguna akan bersentuhan langsung dengan sistem mutlak sangat diperlukan. Yang terakhir adalah good konsultan.
Pengalaman konsultan yang baik dalam melakukan implementasi juga sangat berpengaruh dalam perusahaan dalam sebuah implementasi. Slide selanjutnya adalah kegagalan penerapan ERP. Terdapat beberapa kegagalan, yaitu kurangnya dukungan dari pemimpin. Proyek dianggap sebagai proyek dari satu departemen saja. Segala proses dan prosedur implementasi diserahkan hanya ke tim information technology atau IT saja. Vendor implementasi kurang atau tidak memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik untuk melakukan implementasi dan instalasi. Tidak ada yang diserahi tugas untuk menjaga person in charge atau PIC. Yang terakhir adalah resiko berkaitan dengan implementasi ERP. Implementasi dengan pendekatan serentak atau Big Bang approach lebih ambisius dan beresiko daripada pendekatan bertahap. Perusahaan yang melakukan ini berusaha pindah dari operasi lama ke yang baru. Implementasi dengan pendekatan bertahap. Pendekatan ini sudah untuk perusahaan yang terdiverifikasi dengan unit yang tidak memiliki data dan proses yang sama. Implementasi dengan small bang akan membutuhkan banyak kustomisasi serta kurang efisien dari segi waktu dan akan memperlambat prosesnya. Di sini saya mewakili kelompok 5 akan mengakhiri presentasi kali ini. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua dan Bapak dosen, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.